Jeritan di perumahan subsidi. Gimin sudah bekerja sebagai kuli bangunan lebih dari 10 tahun. Saat mandornya Pak Dul menawarinya pekerjaan membangun perumahan subsidi di pinggiran Cirebon, ia langsung mengiyakan. Karena gajinya lumayan besar, proyeknya juga besar, dan katanya banyak tenaga kerja dibutuhkan di sana. Tapi sejak hari pertama, Gimin merasa ada yang janggal. Lahan di perumahan itu luas, tapi terasa sunyi, meski para pekerja mondar-mandir. Di tengah lokasi ada sumur tua yang tidak tertutup, hanya dibatasi oleh tali kuning yang sudah rapuh. Airnya hitam pekat, tidak ada pantulan cahaya. Para kuli dilarang mendekat, tapi bisik-bisik di antara mereka berkata, dulu ada yang mati di situ. Hari pertama berjalan lancar, hanya suara cangkul, adukan semen, dan teriakan mandor. Tapi malamnya, saat Gimin dan kawan-kawan tinggal di barak pekerja, ia mendengar suara gemericik air dari arah sumur tua. Seakan ada yang sedang mandi. Siapa yang mandi di sana? Gumamnya. Ia melongok keluar, melihat bayangan samar berdiri di tepi sumur. Rambut panjangnya basah, meneteskan air. Saat bayangan itu berbalik, wajahnya kosong, hanya rongga hitam. Lalu ia menghilang begitu saja. Keesokan harinya, seorang kuli bernama Rahmat menghilang. Setelah hilangnya Rahmat, perasaan aneh semakin terasa. Setiap malam terdengar suara langkah berat di atas rumah yang baru dibangun. Atap genting bergeser sendiri. Kadang terdengar suara rintihan. Suatu malam, Gimin dan temannya, Tarjo, memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Mereka melihat sosok hitam duduk di atas atap, mengayun-ngayunkan kakinya. Badannya kurus, kulitnya kelam seperti arang, dan kepalanya tertekuk ke samping, seolah-olah lehernya patah. Saat Tarjo menyalakan senter, makhluk itu menoleh cepat. Matanya merah menyala. Ia melompat turun. Tapi saat Gimin dan Tarjo lari ketakutan, mereka mendengar suara mengerikan di belakang. Suara seseorang tertawa dengan parau. Gimin mulai merasa tidak betah. Setiap hari ada saja hal aneh terjadi. Paku melayang sendiri, cetakan semen retak tanpa sebab. Tapi yang paling mengerikan terjadi pada seorang kuli bernama Asep. Saat Asep sedang memasang batu bata di salah satu rumah, tiba-tiba ia berteriak histeris. Ia melompat mundur, menunjuk ke tembok yang baru saja ia plester. Tangan! Ada tangan keluar dari tembok. Para kuli lain melihat ke arah tembok yang masih basah. Di sana ada bekas 5 jari terlihat menekan dari dalam. Perlahan, seakan sesuatu di baliknya sedang berusaha keluar. Mandor langsung menyuruh semua pekerja berhenti. Ia memanggil seseorang dari desa sekitar, seorang sesepuh yang datang membawa dupa dan air kembang. Malam itu, Gimin dan kuli lainnya duduk melingkar di sekitar sesepuh yang sedang membaca doa. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dan berkata dengan suara pelan, "Tanah ini bukan tanah kosong. Dahulu ada kampung di sini, tapi penduduknya menghilang. Sumur itu adalah tempat pembuangan jasad. Dan yang kalian lihat adalah mereka yang belum tenang." Gimin merinding. Sesepuh itu kemudian meminta mandor menutup sumur dan menggelar doa bersama. Keesokan harinya, proyek terus berjalan. Tapi
beberapa kuli memilih pergi. Gimin bertahan, tapi setiap malam ia masih saja mendengar suara-suara di atap, seakan ada yang belum ingin pergi. Setelah sumur tua ditutup dengan beton tebal, para pekerja mulai sedikit tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam itu, saat para kuli beristirahat di barak, terdengar suara tangisan bayi dari kejauhan. Pelan, memilukan, namun semakin lama semakin keras. Gimin yang sedang merebahkan diri terpaksa bangkit. "Siapa yang bawa bayi malam-malam begini?" tanyanya kepada Tarjo. "Gak ada yang bawa bayi di sini, Min," jawab Tarjo dengan suara gemetar. Tangisan itu datang dari arah sumur yang sudah ditutup beton. Beberapa pekerja berlari ke sana dengan senter. Batu-batu besar yang tadi siang diletakkan di atas sumur kini berantakan seperti ada yang menggesernya. Dari celah-celah beton yang tak tertutup rapat, suara bayi masih terdengar. "Astagfirullah, ini gak beres, Min," seru Tarjo. Lalu tiba-tiba suara tangisan bayi berubah. Perlahan suara itu menjadi suara tertawa kecil. Lalu berubah lagi menjadi jeritan wanita melengking yang menusuk telinga. Para pekerja sontak berlarian, meninggalkan sumur dengan nafas memburu. Malam berikutnya, kejadian aneh kembali terjadi. Beberapa rumah sudah hampir selesai, tinggal pemasangan pintu dan jendela. Gimin ditugaskan merapikan bagian dalam rumah bersama seorang tukang kayu bernama Waryo. Saat sedang memotong papan, Waryo menghentikan pekerjaannya dan mengerutkan dahi. "Min, tadi kamu masuk ke kamar belakang ya?" tanyanya. "Enggak, aku dari tadi di sini. Tapi tadi aku lihat ada yang masuk ke kamar belakang." Mereka saling pandang. Perlahan, Waryo berjalan ke arah kamar yang masih kosong itu. Ia mendorong pintu, membuka sedikit celah. Tiba-tiba pintu kamar terbanting keras. Dari celah yang terbuka, mereka melihat sosok bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Tinggi, kurus, dengan kepala menunduk. Saat Gimin menyalakan senter, sosok itu menoleh dengan cepat. Matanya kosong, hanya lubang hitam yang dalam. Pintu kamar mulai bergetar sendiri, seperti ada yang menghantamnya dari dalam. Tanpa pikir panjang, mereka berlari keluar rumah. Tapi sebelum benar-benar pergi, mereka mendengar suara dari dalam kamar itu. Suara nafas berat dan bisikan lirih. "Jangan ganggu kami." Beberapa pekerja yang bertahan di proyek mulai mengeluhkan mimpi aneh. Setiap malam, mereka melihat sosok wanita berbaju putih dengan wajah rusak berjalan di antara rumah-rumah yang belum selesai. Gimin pun tak luput. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di dalam salah satu rumah yang ia bangun. Dindingnya berlumuran darah, lantainya basah seperti genangan lumpur. Ia mencoba keluar, tapi pintu-pintu rumah itu tidak bisa dibuka. Lalu terdengar suara langkah mendekat, dan muncul sosok wanita tua dengan tubuh membusuk. Matanya melotot tanpa bola mata. Sosok itu mendekat dan berbisik di telinganya. "Kenapa kalian mengambil rumah kami?" Gimin terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Ia melihat ke sekeliling barak dan mendapati beberapa kuli lainnya juga terbangun dengan wajah ketakutan.
Aku mimpi buruk, kata salah satu kuli. Aku juga, sambung yang lain. Mereka semua bermimpi tentang wanita yang sama. Hari terakhir sebelum proyek selesai, sebuah kejadian mengerikan membuat Gimin memutuskan untuk pergi. Salah seorang pekerja bernama Darto mendapat tugas mengecek atap rumah yang terakhir dipasang genting. Saat ia naik ke atas, tiba-tiba terdengar suara gaduh, seperti benda berat berlari di atas genting. Darto berteriak, "Ada yang di atas! Ada yang di atap!" Seketika tubuhnya tersentak ke belakang, seperti ada yang menarik. Matanya melotot, ketakutan. Tangannya mencakar-cakar udara. Lalu dalam hitungan detik, ia terjatuh dari atap dengan suara bruk yang memekakkan telinga. Saat para pekerja mendekatinya, tubuh Darto sudah kaku, matanya masih melotot, dan dari mulutnya mengalir darah. Tapi yang membuat mereka menggigil adalah ekspresinya. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa, seolah ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sejak malam itu, banyak pekerja yang memutuskan untuk berhenti, termasuk Gimin. Rumah-rumah subsidi itu selesai dibangun, tapi Gimin selalu bertanya-tanya, apakah para penghuni barunya akan merasakan apa yang mereka alami? Setelah insiden Darto jatuh dari atap, suasana kerja menjadi tegang. Banyak pekerja yang memilih hengkang, tetapi Gimin dan beberapa lainnya tetap bertahan. Suatu malam, Tarjo dan Waryo yang bertugas mengecek kondisi rumah-rumah yang sudah jadi mulai merasakan ada yang tidak beres di rumah nomor 11. Rumah itu sudah selesai sepenuhnya, bahkan sudah dipasang pintu dan jendela. Tapi saat mereka mencoba buka pintu, terasa ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Klek, klek. Gagang pintu seperti diputar dari dalam. Mereka saling pandang. "Siapa di dalam?" tanya Tarjo. Suaranya goyah. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba jendela rumah itu berdetak sendiri, seperti ada yang memukulnya dari dalam. Tarjo menyorotkan senter ke dalam jendela. Sinar menembus kaca buram dan menunjukkan sesuatu di dalam rumah. Seorang wanita berdiri di pojok ruangan. Tubuhnya kurus, kepalanya tertekuk, rambutnya kusut seperti rumput liar. Ia menghadap ke tembok. Tubuhnya sedikit bergetar. Waryo menggigil. "Min, itu siapa?" bisiknya ketakutan. Perlahan, wanita itu menoleh. Lehernya berputar lebih dari 180 derajat. Matanya kosong. Mulutnya menganga lebar hingga nyaris menyentuh telinga. Lalu terdengar suara gemeretak seperti tulang patah sebelum tubuhnya menghilang dalam sekejap. Tanpa pikir panjang, mereka lari meninggalkan rumah nomor 11 itu. Dan sejak malam itu, tidak ada satupun pekerja yang berani mendekati rumah itu lagi. Gimin mencoba mengabaikan semua kejadian menyeramkan dan tetap bekerja seperti biasa. Tapi di malam berikutnya, ia mengalami kejadian paling mengerikan dalam hidupnya. Saat terbangun tengah malam, ia merasa ingin buang air. Dengan enggan, ia keluar dari barak dan berjalan ke toilet umum di pinggir lokasi proyek. Suasana sepi. Hanya ada suara jangkrik dan angin yang berdesir pelan. Saat Gimin membuka pintu toilet, lampu remang-remang berkedip beberapa kali sebelum akhirnya mati total. Dengan hati-hati, ia masuk dan menutup pintu. Namun saat ia hendak membungkuk ke jongkok, terdengar suara langkah pelan dalam bilik sebelah. Tap, tap,
Gimin menahan nafas. "Tarjo, itu kamu?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, krak! Pintu bilik sebelahnya terbuka sendiri, perlahan. Gimin mengintip ke celah bawah pintu. Ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Sepasang kaki pucat berdiri di lantai toilet, tidak memakai alas kaki, tapi tumitnya menghadap ke depan, seperti tubuhnya terbalik. Gimin tercekat, tubuhnya membeku. Lalu perlahan dari atas pintu bilik, sesuatu menunduk menatapnya. Wajahnya rusak, matanya kosong, mulutnya merekah lebar dengan senyum mengerikan. "Kenapa masih di sini?" Suara itu berbisik, namun terasa menggema ke seluruh bilik. Gimin langsung berlari keluar toilet tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, ia tidak bisa tidur dan mulai berpikir untuk meninggalkan proyek. Keesokan paginya, proyek tetap berjalan, meski banyak pekerja sudah memilih pergi. Namun, siang itu, sebuah kejadian tragis terjadi. Pak Dul, mandor proyek, ditemukan tewas di dalam salah satu rumah yang belum selesai dibangun. Tubuhnya kaku. Dalam posisi terduduk di sudut ruangan, matanya melotot ke arah langit-langit. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Mulutnya terbuka seperti sedang berteriak. Yang lebih mengerikan, di dinding belakangnya ada jejak tangan berlumuran tanah basah. Jejak tangan itu sangat kecil, seperti tangan anak-anak. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Pekerjaan proyek akhirnya dihentikan untuk sementara, dan para pekerja yang masih bertahan, termasuk Gimin, akhirnya memutuskan untuk pergi. Beberapa bulan kemudian, proyek akhirnya rampung, dan rumah-rumah pun mulai dihuni oleh para warga baru. Tapi cerita tentang kejadian menyeramkan di lokasi itu masih terdengar. Beberapa penghuni melaporkan kejadian aneh. Suara langkah di atas atap, suara tangisan bayi dari sumur yang sudah ditutup, dan bahkan sosok wanita yang terlihat berdiri di pojok rumah nomor 11. Gimin sendiri tidak pernah kembali lagi ke tempat itu. Namun, setiap kali ia melewati kawasan tersebut, ia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik jendela rumah-rumah kosong yang belum terjual. Sesuatu yang belum benar-benar pergi. Sesuatu yang masih mencari korban berikutnya.